Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Porsi Podcast Farmasi episode 6. Perkenalkan, nama saya Dirani Gustia Maharani dan narasumber kita Kakak Sofia dan Nur Hidayat Aziz selaku putra-putri farmasi kali ini. Sesuai dengan judul podcast hari ini, yaitu mengenal lebih dalam mengenai putra-putri farmasi. Mungkin sebelumnya kakak-kakak bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman di sini. Baik, perkenalkan, nama saya Sofia dari angkatan 2020, Putri Farmasi terpilih tahun 2023. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat Aziz dari angkatan 2022 Akson. Sebelumnya saya ucapkan atas terpilihnya kakak-kakak sebagai the next putra-putri farmasi. Nah, bagaimana kabarnya kak hari ini dan bagaimana kesibukannya hari ini kak? Kalau dari saya, kabarnya alhamdulillah baik. Kesibukannya masih kuliah dan masih bergelut dengan laboratorium dan penelitian. Kalau dari Dayat? Kabar saya alhamdulillah baik, dan sekarang saya bersama teman-teman saya itu sudah libur semester, dan untuk kesibukannya itu di luar akademik. Mungkin langsung saja kita masuk di pertanyaan nih kak. Yang pertanyaan pertama nih kak, bagaimana perasaan tak setelah terpilih jadi the next putra-putri farmasi? Mungkin dari putra farmasi dulu. Oke. Ditanya terkait bagaimana perasaan menjadi seorang putra farmasi, tentunya campur aduk. Kenapa saya bilang campur aduk? Senangnya itu karena sudah mencapai apa yang saya ingin capai, yaitu menjadi putra farmasi. Kemudian campur aduknya kenapa lagi? Karena menjadi putra farmasi bukan hanya sekedar nama saja, tapi tentunya ada tanggung jawab yang akan diemban ke depannya. Dari putri farmasi? Kalau dari saya, perasaan saya itu tentunya senang dan bangga sudah sampai di titik itu, karena menurutku ini pengalaman pertama juga untuk saya, karena sebelumnya nggak pernah berada di posisi ini, dan sebagai pengalaman baru itu pasti punya tantangan dan kedepannya memiliki tanggung jawab yang besar sih menurutku. Baik kak. Berbicara tentang putra-putri farmasi, bagaimana menurut pandangan tak kak, apa itu putra-putri farmasi? Kalau dari saya sendiri, putra-putri farmasi itu merupakan ikonik sendiri dari jurusan farmasi, dan dia menjadi mahasiswa terpilih karena kan seperti yang kita ketahui bahwa putra-putri farmasi ini melalui berbagai proses seleksi dan bukan cuma 1-2 orang yang mengikuti, dan itu menurutku menjadi role model atau sebagai profil dari jurusan farmasi sendiri. Dari putra farmasi? Ya, kalau menurut saya mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang dikatakan tadi Kak Sofi. Selain menjadi ikonnya farmasi dan juga menjadi role modelnya farmasi, tentunya putra-putri farmasi itu juga menjadi contoh terhadap mahasiswa farmasi khususnya dan mahasiswa yang ada di UIN umumnya. Jadi apa sih sebenarnya motivasi tak sehingga mau ikut ini putra-putri farmasi kak? Dari saya dulu ya. Kalau motivasi sendiri itu pertamanya belum termotivasi sama sekali ya. Tapi karena dukungan dan dari teman-teman keluarga, jadi terbentuk sendiri, dan setelah dipikir-pikir dan untuk persiapannya juga sudah saya persiapkan dari jauh sebelumnya, jadi ya saya termotivasi untuk maju sebagai putra-putri farmasi karena dukungan juga dan persiapannya juga itu sudah lumayan sih menurutku. Baik kak. Kalau dari putra farmasi? Ya, motivasi. Jadi motivasi saya menjadi putra-putri farmasi, ya di sini saya rasa tempat untuk banyak mengambil pembelajaran, dan saya merasa tertantang bahwa saya ingin menjadi putra farmasi untuk banyak mengambil pembelajaran di dalamnya, karena
setiap tantangan yang diambil tentunya akan banyak pembelajaran yang bisa dipetik. Jadi saya rasa itu motivasi saya untuk menjadi putra farmasi. Baik. Tadi kan sebelumnya ada disebut terkait persiapan nih Kak. Persiapan apa yang Kakak siapkan sebelum mencalonkan menjadi putra putri farmasi? Untuk persiapan sendiri, seperti kita ketahui bahwa putra putri farmasi kan ada beberapa persyaratan yang harus dijalani, dan salah satunya itu tentang tentunya diri sendiri dan bentuk video perkenalan dan lain-lain sebagainya. Dan persiapan saya itu ya mungkin untuk apa yang akan nantinya saya bawakan atau apa yang akan saya sampaikan di video perkenalan atau dan sebagainya, serta persiapan yang lain seperti bakat dan untuk tes dari putra putri farmasi itu sendiri. Kalau dari putra farmasi? Untuk kesiapan yang perlu kita persiapkan sebelum menjadi putra putri farmasi, pesan untuk putra putri farmasi selanjutnya, ya tentunya pertama itu menambah wawasan. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang ikon ataupun role modelnya farmasi itu ya kita juga menjadi tanggung jawab bagaimana farmasi itu bisa dikenal di luar. Jadi tentunya wawasan juga harus diperbanyak, relasi. Jadi saya rasa itu yang perlu dipersiapkan. Dan kesiapan diri juga sangat berpengaruh terhadap persiapan untuk putra putri farmasi. Mungkin ada tips rahasia tak agar terpilih sebagai putra putri farmasi, baik itu dari segi bakat atau segi lainnya lah Kak? Tips rahasia, kalau saya rasa tidak ada di tips rahasia untuk jadi putra putri farmasi. Ya, yang penting modal pede saja sama percaya diri, dan seperti tadi yang dijelaskan sama Dayat, tentu banyak persiapan yang harus harus disiapkan seperti wawasan, relasi dan sebagainya. Ya. Karena menjadi putra putri farmasi juga itu butuh apa ya? Kayak wawasan yang luas begitu tentang farmasi dan bagaimana pandangan mereka tentang jurusan farmasi itu sendiri. Baik. Untuk menambah wawasan, saya rasa kan sekarang teknologi sudah canggih dan tidak harus ya memang bagus untuk tetap membaca buku, tapi sekarang kan sudah banyak akses yang bisa kita lalui, entah itu di HP, kita menggunakan teknologi sebaik-baiknya. Dan juga salah satunya contoh menonton podcastnya HMJ Farmasi juga termasuk menambah wawasan. Kan sekarang kita sebagai the next putra putri farmasi nih Kak, apa langkah atau program tak yang akan dijalankan selama 1 tahun ini, dan apa harapan kedepannya Kakak untuk jurusan farmasi ini ke depannya? Dari siapa duluan? Mau? Dari sorry mungkin. Kalau dari program kerja sendiri, seperti yang kita jelaskan dari awal-awal, bahwa putra putri farmasi itu merupakan role model dan percontohan untuk mahasiswa farmasi khususnya, dan sebagai profil jurusan farmasi di luar sana. Dan untuk program kerja sekiranya sebagai putra putri farmasi itu mengemban banyak tanggung jawab sebenarnya sih, karena membutuhkan relasi di luar, dan kita sebagai putra putri farmasi sebagai corong informasi lah kepada halayak luar di sana bagaimana jurusan farmasi UIN Alauddin Makassar itu sendiri. Dan untuk yang lain-lainnya itu sebagai corong informasi juga, bukan cuma dari di luar saja tapi sesama mahasiswa farmasi. Kalau dari putra farmasi? Jadi menurut saya sendiri betul sekali tadi yang katakan Kak Sofi, bahwa putra putri farmasi itu menjadi corong komunikasi antara farmasi dengan halayak luas. Nah, selain itu kita juga sebagai putra putri farmasi tentunya akan mendampingi kegiatan yang dilaksanakan oleh himpunan mahasiswa jurusan farmasi dan juga kegiatan yang dilaksanakan oleh prodi, ikut serta dalam kegiatan. Pertanyaan terakhir nih Kak, terkait manajemen waktu. Nah, putra farmasi kan ada kesampingannya, yaitu sebagai
ketua angkatan 2022 atau biasa kita sebut Akson, dan kakak yang dari Putri Farmasi itu kesibukannya sebagai mahasiswa akhir. Nah, pertanyaannya Kak, bagaimana kakak memanajemen waktu tak sebagai putra ataupun putri farmasi, dan juga bagaimana mengatur waktu tak sebagai ketua angkatan maupun sebagai mahasiswa akhir? Dari siapa dulu? Dari saya? Ya. Oke, kalau dari saya sendiri kan kebetulan saya juga ketua angkatan 2022 Akson. Mengingat bagaimana cara saya membagi waktu antara kesibukan putra farmasi dan juga sebagai ketua angkatan, ya saya melihat dan mempertimbangkan yang mana lebih urgent terlebih dahulu. Tetapi mengingat juga dikarenakan di angkatan itu ada yang namanya perangkat angkatan, sehingga bisa jadi saya mendahulukan putra farmasi. Kenapa? Karena hanya ada satu putra farmasi, ada satunya yaitu untuk putri. Jadi saya mendahulukan dulu putra farmasi karena di ranah angkatan ada perangkat angkatan yang saya percayakan. Kalau dari putri farmasi? Kalau dari saya sendiri kan seperti yang kita ketahui bahwa yang tadi itu putri farmasi kan juga putra-putri farmasi kan juga sebagai kolaborasi untuk jurusan dan himpunan, dan selama menjadi mahasiswa akhir menurutku itu juga salah satu bentuk kolaborasi, misalnya dalam hal perihal akademik lah di jurusan, misalnya terkait penelitian, itu juga menurutku bentuk kolaborasi antara kita sebagai putra-putri farmasi dan jurusan farmasi, yang dimana misal penelitian atau akademik itu bisa kita jadikan sumber informasi, atau misalnya kita bawa keluar sebagai wawasan untuk di luar sana, begitu, sebagai kolaborasi kita dengan jurusan. Begitupun juga dengan himpunan. Masih ada tambahan? Sudah cukup. Sebelum closingan Kak, ada sedikit game yaitu Disordered. Sebelumnya sudah ditahu apa itu game Disordered? Apa itu Disordered? Game Disordered ini menentukan dua pilihan Kak. Mungkin bisa dimulai? Bisa. Yang pertama itu seputar akademik, gini pertanyaannya Kak. Jadi yang pertama itu kimia farmasi atau biologi farmasi? Saya? Ya. Saya lebih pilih biologi farmasi. Kalau putri farmasi? Kalau saya biologi farmasi juga. Kalau saya kimia farmasi. Kimia farmasi. Ya. Kalau kemudian yang kedua farmakoterapi atau teknologi farmasi? Teknologi farmasi. Kakak? Kalau saya farmakoterapi. Selanjutnya itu ada magang di rumah sakit atau magang di apotek. Mungkin ini pertanyaannya dikhususkan untuk mahasiswa akhir putri farmasi. Kalau saya lebih pilih magang di rumah sakit. Apa alasan Kak? Kenapa lebih pilih di rumah sakit? Karena menurutku sebagai seorang farmasi, apalagi nanti untuk terjun di lapangan itu, saya rasa di lingkungan dan cakupan kefarmasian, pelayanan kefarmasian itu lebih banyak di rumah sakit. Dan untuk farmasi klinis atau lain-lainnya, kegiatan tugas sebagai seorang apoteker itu lebih hektik di rumah sakit. Dan menurutku itu yang menjadi dasar kenapa saya lebih pilih di rumah sakit, karena secara jelas saya aplikasikan semua yang pernah ada di materi-materi di perkuliahan itu memang bisa langsung diaplikasikan di rumah sakit. Bukan berarti apotek berbeda ya, cuman di apotek kan ranahnya dia cuman pelayanan saja, kerja resep atau seputar PIO dan lain-lain. Tapi kan kalau di rumah sakit itu kita tahu instalasi-instalasi yang lain, banyak pasien yang bisa diobati dan tahu segala macam obat-obat yang ada di rumah sakit.
Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya terkait kerja laprak atau buat video pembelajaran. Mungkin ini pertanyaan yang dikhususkan untuk mahasiswa yang masih baru-baru. Oh, jadi saya lebih pilih buat video pembelajaran karena saya rasa lebih mudah dipahami ketika kita belajar sendiri dan juga membuat video, dan lebih mudah juga dipahami ketika kita kembali melihat apa yang telah kita buat. Oh, ternyata kekurangannya di sini. Kita bisa evaluasi setelah pembuatan video. Jadi kalau di pribadi saya sendiri, saya lebih suka untuk buat video pembelajaran. Karena tidak menulis. Iya, itu juga karena Tidak menulis. Nah, terkait menulis itu pertanyaannya kerja laprak sendiri atau kerja laprak bareng? Yang Kerja laprak bareng. Bareng. Karena kalau kerja saya laprak sendiri kayak pusing sendiri gitu ya. kayak lama juga didapat. Terus pertanyaan selanjutnya itu belajar di kafe atau belajar di rumah? Tergantung sih. Kalau saya lebih suka belajar di rumah. Kalau dari Daya? Kalau saya belajar itu bisa di mana-mana. Lebih mudah dipahami itu belajar di rumah ketika sendiri. Beda-beda ya tiap orang. Mungkin itu saja porsi kali ini. Sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Adirani Gustia Maharani selaku host dan narasumber kita, Kakak Sofia dan Nur Hidayat Asis, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.